Uhayyikum bitahiyatil Islam wa uhayyikum bil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi'ista'in wa ala dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama, belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang dimana beliau telah memperjuangkan dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yaitu dinul Islam. Alhamdulillah, kita berkesempatan bersama lagi, berkumpul lagi, belajar bersama lagi dalam kegiatan podcast kajian menjelang buka bersama Lembaga Zakat Ambil Infak Sedekah Muhammadiyah Kota Pasuruan, yang di kesempatan kali ini kita bersama narasumber kita, tamu kita, Ustadz Anang Yusuf dari Malang. Assalamualaikum Ustadz sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, gimana keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah ya Ustadz. Alhamdulillah sehat, semangat, harus semangat berpuasa ya. Oke. Ustadz Anas, mohon maaf, dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu optimalisasi puasa Ramadan dan perubahan. Karena kita ketahui dalam surat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu. Yang bahwa sebenarnya puasa Ramadan adalah sebuah olahraga atau optimalisasi diri dan perubahan. Tidak hanya perubahan semata fisik saja yang dilakukan, tetapi ada dua dimensi perubahan di dalam diri kita, dimensi perubahan ruhania dan dimensi perubahan jasmania, yang dimana itu dalam berpuasa Ramadan selama 30 hari kita dididik, dilatih untuk menjadi bagaimana pribadi yang luar biasa untuk menjadikan, memanfaatkan sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini secara maksimal. Untuk lebih selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kita, Ustadz Anas Yusuf dari Malang. Sebelum kita selanjutnya, mari kita dengarkan bahwa riwayat pendidikan beliau lulusan S1 Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Pendidikan Agama Islam. Kemudian riwayat karir beliau sekarang mengurus di Badan Eksekutif Lazismu Korps Mubalik Muhammadiyah Malang dan penyuluh agama Islam Kemenang Kota Malang. Mari kita saksikan kajian bersama Ustadz Anas Yusuf menjelang berbuka. Kepada Ustadz Anas Yusuf, waktu dan kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, yang berbahagia, patut kiranya untuk mengawali kajian kita pada sore hari ini, kita senantiasa terus tanpa pernah berhenti untuk selalu meningkatkan kualitas rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, Allah masih tetap berkenan memberikan kekuatan pada kita, memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita dipertemukan oleh Allah di sore hari ini, pada hari ini, bulan ini, dan tahun ini, yaitu kita bertemu di bulan suci Ramadan. Tentu dan harapan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting adalah bagaimana puasa ke depan ini harus ada perubahan
Baik berubah untuk diri kita, berubah untuk keluarga kita, masyarakat, bangsa, dan negara. Karena tentu kita tidak menginginkan puasa hanya sekedar menggugurkan kewajiban secara fikih. Tentu kita tidak menginginkan puasa kita hanya rutinitas setiap tahun, tapi tidak memiliki pengaruh energi positif untuk melakukan sebuah perubahan. Maka di dalam mukadimah tadi saya sebutkan salah satu firman Allah yang terdapat dalam surat A'raf 2 ayat 11. Inna waha la yuhairu ma biqaumin hatta yuhairu ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengubah nasib sebuah kaum atau sebuah umat sebelum mereka mengubah apa yang ada dalam diri sendiri. Termasuk puasa ini. Ya. Lantas bagaimana indikator atau karakteristik kepribadian orang-orang yang berpuasa yang membawa perubahan itu? Ya, sehingga puasa kita ini berkualitas, tidak hanya sekedar rutinitas, ya. Sehingga puasa kita ini ada perubahan. Sebagaimana kita disindir oleh Rasulullah SAW, kamit so'imin laisa lahu min siyami ilal jubwalatos. Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Lantas bagaimana puasa yang progresif itu, puasa yang perubahan itu? Yang pertama adalah harus ada optimalisasi Ramadan sebagai syahrul tarbiyah. Jadi Ramadan itu harus kita jadikan sebagai bulan pendidikan, bulan pengkaderan, bulan penggelembengan umat Islam. Ya, sehingga ada kualitas keilmuan, kualitas keimanan dan seterusnya. Bukankah di dalam Ramadan itu ada beberapa nilai-nilai tarbiyah yang luar biasa. Di Ramadan kita didik bagaimana kita menjadi orang yang disiplin, orang yang amanah, orang yang pandai bersyukur, ada etos kerja, ada ketaatan, ketundukan, kepasrahan, ya. Dan itulah yang disebut dengan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang bening. Karena Allah memberikan potensi dalam diri kita itu ada dua kekuatan yang sangat tarik-menarik, yaitu yang disebut dengan fujur wa taqwa. Ada potensi fujur, yaitu banyak berbuat keburukan, kemaksiatan, kesalahan, dan sebagainya. Juga diimbangi oleh Allah kekuatan takwa, yaitu kekuatan keimanan, ketakwaan, dan kebaikan. Ya, puasa ini adalah mendidik kita, mengajarkan kita, mencerahkan kita bagaimana menjadi qalbun marid, hati yang sakit, hati yang mayit, hati yang mati, hati yang kaku, hati yang keras, yang sulit untuk menerima kebenaran, sulit untuk menerima kebaikan, maka harus hijrah untuk menuju qalbun salim, hati yang bersih. Dan itu ada di dalam Ramadan. Sehingga nilai-nilai kejelekan itu, apakah itu ujub, apakah itu iri, dengki, hasad, kemudian menang sendiri, egoisme, serakah, tamak, dan sebagainya, itu harus dihilangkan di bulan Ramadan. Harus kita bakar, harus kita bersihkan untuk menuju hati yang qalbun salim, hati yang bersih. Ya, di antara tarbiyah dalam Ramadan itu yang luar biasa adalah adanya sikap muraqabah, merasa diawasi orang, merasa diintai, merasa dilihat. Kalau perasaan muraqabah itu ada dalam diri kita, ada kesadaran bahwa kita ini dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah, maka akan muncul sifat yang berikutnya, yaitu khauf ilallah, merasa takut kepada Allah. Nah, hancurnya sebuah umat, termasuk bangsa ini, itu lantaran karena tidak ada rasa khauf ilallah, tidak ada rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ini yang berbahaya. Apalagi itu terjangkit di tubuh para pemimpin. Karena kalau kita kaji lebih dalam, pemimpin itu kalau tidak memiliki sikap khauf ilallah, takut kepada Allah, merasa tidak adanya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, ini sangat berbahaya. Kalau umat yang terjangkit penyakit itu tidak berdampak signifikan, tapi kalau pemimpin itu sangat berbahaya. Dalam bahasa Wiyah itu enggak bahaya. Itu yang terjadi. Ya. Kemudian yang kedua adalah di antara agar puasa kita berkualitas, ada perubahan, di samping Ramadan kita jadikan sebagai syahrul tarbiyah. Yang kedua adalah harus kita jadikan Ramadan adalah sebagai optimalisasi Ramadan sebagai syahrul Quran. Kalau ingin berubah, maka harus dengan Al-Quran. Al-Quran dan perubahan itu harus seias kata. Perubahan itu harus mengikuti Al-Quran. Artinya apa? Pentingnya kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah untuk menjadi guidance, menjadi hudalin nas dan hudalil muttaqin. Al-Quran harus kita jadikan sebagai manhajul hayat, konsep kehidupan. Al-Quran harus kita jadikan sebagai imam kita.
untuk mengatur kehidupan kita, pribadi kita, keluarga kita, masyarakat bangsa dan negara. Ya. Bukankah Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan? Ya. Sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya di dalam bulan suci Ramadan itu telah kami turunkan permulaan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran turunkan ke muka bumi ini? Tidak lain sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Di samping juga hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang beriman. Al-Quran diturunkan ke bumi ini sebagai petunjuk dan sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda. Maka Al-Quran harus kita jadikan sebagai way of life dalam hidup kita. Apa yang terjadi ketika kita tidak menjadikan Al-Quran di dalam kehidupan kita sebagai pedoman, maka yang terjadi adalah kehidupan dongkang, kehidupan yang sempit. Dan ini difirmankan oleh Allah, wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka wa naksurhu yaumal qiyamati a'ma. Yang artinya barang siapa, kata Allah, berpaling dari peringatanku, dzikir ini nama lain daripada Al-Quran, maka Allah akan menghimpun mereka, mengumpulkan mereka dalam keadaan buta, dalam keadaan a'ma. Kenapa? Karena dulu ketika di dunia Al-Quran tidak jadikan sebagai pedoman hidupnya, hanya cukup sekedar tilawah. Bukan berarti tilawah membaca nggak boleh, tapi sebagai seorang yang cerdas, seorang yang beriman, kita tidak berhenti di tataran tilawah membaca, tapi harus ditingkatkan bagaimana kita meyakini kebenarannya, mempelajarinya, mentadaburinya, dan ujung-ujungnya Al-Quran harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran harus diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga Al-Quran menjadi manhajul, konsep kehidupan. Ya. Betapa pentingnya Al-Quran ini. Kalau satu riwayat disebutkan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seseorang atau kaum lantaran Al-Quran. Dan Allah akan menenggelamkan, merendahkan, itu pun juga akan Al-Quran ketika Al-Quran tidak dijadikan sebagai dusturna, peraturan undang-undang. Maka kalau ingin berubah, Al-Quran senantiasa harus mengikutinya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah agar puasa ini membawa perubahan, maka harus ada yang namanya optimalisasi Ramadan sebagai syahrul zisfaf. Ya, ini berkenaan dengan lazisme ya. Berarti pentingnya Ramadan ini harus kita jadikan revitalisasi dan optimalisasi Ramadan sebagai syahrul zisfaf, yaitu bagaimana optimalisasi zakat, infak, sedekah dan wakaf, baik wakaf tunai, wakaf produktif. Kenapa ini penting? Karena potensi umat Islam di Indonesia ini ada potensi yang maha dahsyat, yang besar potensinya dari segi finansialnya. Artinya orang Indonesia, umat Islam itu memiliki jiwa lomah, memiliki jiwa dermawan, memiliki jiwa filantropi. Kalau dalam bahasa Jawa itu orang Indonesia itu atau orang beriman itu memiliki mental yang namanya nyok, ya. Terima kasih. Setelah diberi oleh Allah rezeki yang melimpah ruah, kemudian dia memberikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Kalau dalam bahasa zakat disebut dengan 8 asnaf, ya kan? Jadi bahwa harta yang kita miliki ini sesungguhnya ada hak orang lain yang harus kita beri, ya. Maka alhamdulillah dengan adanya lembaga zakat lazismu yang dimiliki oleh Muhammadiyah ini, bagaimana kita kelola secara profesional dengan tenaga amil yang profesional, bagaimana kita menggerakkan pasukan kita, ya, tenaga amil untuk menghimpun potensi kekuatan ziswaf ini. Sangat dahsyat, apalagi di bulan Ramadan ini. Apalagi saat ini umat Islam, saudara kita masih butuh yang namanya dana, terutama di sekitar kita. Jangan sampai ada orang miskin, jangan sampai ada orang kelaparan, jangan sampai orang nggak sekolah, jangan sampai ada keterbakangan, terutama pendidikannya, terutama saudara kita sekarang di jalur Gaza, yang sekarang dalam kondisi kelaparan, dalam kondisi histeris, perlu bantuan. Dan alhamdulillah, lazisme se-Jawa Timur sudah bergerak, bahkan lazisme se-Indonesia sudah bergerak, sudah ada kepedulian membantu saudara-saudara kita di Palestina. Maka disinilah pentingnya kekuatan zisfaf ini penting, atau ziskaf ini penting. Ya,
ini harus dikelola secara profesional. Maka kalau kita bicara tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf, tentu senantiasa di dalam Al-Quran akan diiringi dengan perintah sholat, kemudian perintah zakat. Sebagaimana di dalam surat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 misalnya. Allah berfirman, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Bayarlah zakat. Ya. Artinya betapa pentingnya perintah Allah dua ini yang senantiasa ada dalam Al-Quran. Ada perintah sholat adalah merupakan bentuk bagaimana kita harus membangun komunikasi, membangun kecerdasan kita dengan Allah, pendekatan kita dengan Allah yang namanya hablum minallah, hubungan secara vertikal, dan juga membangun hablum minannas. Sholat itu adalah bagian dari bentuk hablum minallah, kedekatan kita kepada Allah. Nah, kita artinya di tarbiyah Ramadan ini kan goalnya kan la'alakum tattaqun, menjadi orang yang beriman. Nah, tidak cukup kita menjadi orang yang beriman secara individual, tapi harus ditingkatkan, harus diselaraskan dengan yang namanya membangun kesolehan individual dan kesolehan sosial. Iman harus berdampak untuk sosial, ya. Dan itu kita ditarbiyah di bulan Ramadan. Artinya, waqimus sholat itu sebagai hablum minallah dan zakat sebagai bentuk hablum minannas, karena zakat itu adalah ibadah maliyah ijtimaiyah. Jadi ibadah zakat itu adalah ibadah yang berkenaan dengan finansial, yang berkenaan dengan keuangan, aset dan sebagainya, yang berdampak kepada sosial. Nah, itu ada di lazisme, ya, ada di lazisme. Maka pentingnya the power of zakat. Artinya dengan the power of zakat, the power of giving ini, itu menjadi solusi atas persoalan keumatan dan persoalan kebangsaan. Jadi zakat dengan kekuatan yang dengan manajemen yang bagus sesungguhnya adalah solusi atas persoalan keumatan dan kebangsaan. Dan banyak sekali perintah yang berkenaan dengan masalah zakat ini. Misalnya di dalam surat At-Taubah ayat 34, betapa pentingnya zis atau sedekah. Itu ada misalnya kita diberi rezeki oleh Allah, dengan rezekinya banyak, terus kita istilahnya nggak loman, medit, ya, itu diancam oleh Allah dan ancaman yang keras, ya. Bukankah zakat itu adalah merupakan pondasi Islam? Zakat itu adalah perbuatan yang maliyah ijtimaiyah, ya kan? Maka betapa pentingnya zakat ini, sehingga di dalam Al-Quran, terutama surat Al-Munafikun ayat 10 itu dijelaskan, Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas sholihin. Ini sangat masyhur sekali ayat ini kalau kita bicara tentang zis, yang artinya dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan. Artinya Allah telah memberikan karunia kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, dan ternyata dan rezeki itu harus diimplementasikan, harus dipentasarufkan, harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima, yaitu dalam surat atau ayat 60, yaitu tentang karakteristik orang-orang horimin, ya, ada 8 aslaf itu punya hak. Jadi di dalam harta kita itu punya hak orang lain. Dan di Ramadan ini adalah kesempatan kita berbuat baik, bersedekah. Itu di bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan. Bukankah Rasulullah SAW, sang teladan kita, sang pencerah kita, yaitu memberikan keteladanan yang luar biasa, dan Rasulullah SAW itu ketika di bulan Ramadan sangat luar biasa infaknya. Begitu. Kemudian, lantas bagaimana the power of giving itu? Masih kurang berapa menit? Sudah berapa menit ini? Mohon maaf, Ustaz Anas, waktunya kurang 1 menit lagi, Pak Pudeni. Oke, baik. Okay. Jadi the power of giving itu, sedekah ini, itu luar biasa. Di antara yang paling penting, di antara penting itu adalah dengan kita berzakat, dengan kita berzis, itu sesungguhnya adalah menjadikan harta semakin berkah dan semakin bertumbuh. Jadi tidak ada ceritanya orang bersedekah, orang berzakat, itu akan bangkrut, akan melarat, akan miskin.
justru dengan harta yang kita miliki, terus kita sedekahkan itu, harta kita akan bertambah, harta kita akan tumbuh dan menjadi keberkah. Saya kira itu intinya. Sebagai pemancing mukadimah dalam kultum pada sore hari ini, nanti kita dialog. Kami silakan untuk moderator. Monggo. Terima kasih atas waktu dari Ustadz Anas setelah menyampaikan kuliah 7 menit. Ada beberapa kesimpulan yang sebenarnya kita kedengaran Anda? Bisa, dengar. Oke, kedengaran ya. Tadi terputus, sekarang dengar. Itu berarti kan ya. Oke, kita coba masuki pertanyaan. Ada beberapa, mungkin ada 2 pertanyaan yang kita perlu diskusikan di kesempatan kita kali ini bersama Anas. Pertama, bahwa kalau kita melihat fenomena yang sekarang ini di lingkungan kita sekarang ini, bahwa toko baju, mall, dan yang sebagainya itu menjadi sangat familiar dan dikunjungi masyarakat. Atas sebuah peribahasa, kalau nggak beli baju, nggak hari raya. Nah, itu bagaimana respon Ustadz Anas melihat sebuah fenomena itu? Jadi kalau nggak beli baju ya hari raya, walaupun kita nggak berpuasa dan nggak yang lainnya, tapi kalau nggak beli baju ya hari raya namanya. Itu bagaimana Ustadz? Yang monggo bisa memberikan kita awal kali ini. Baik, terima kasih. Memang itu merupakan tradisi yang kita saksikan, yang kita lihat bertahun-tahun. Ketika saya masih kecil sampai detik ini pun tradisi umat Islam seperti itu. Padahal di dalam kalau kita kaji lebih dalam, kalau bagaimana menuju puasa yang sukses itu, di antara itu kan ada optimalisasi zakat mal, bukan zakat mall. Ya. Nah, sekarang ini fenomena zakat mall ini luar biasa. Jadi orang-orang Islam yang punya uang di bank, baik di syariah maupun di konvensional, itu nabung, kemudian menjelang akhir tahun, akhir Ramadan saya maksud, itu biasanya terjadi rush di perbankan. Tadi penarikan bersama-sama, sehingga bank itu mengalami yang namanya rush ya, mengalami cash flow-nya sangat jelek ya. Untuk apa mereka ngambil uang di bank-bank itu? Walaupun itu haknya ya, tapi sayangnya ketika menjelang hari akhir, justru masjidnya semakin, shopnya semakin maju, alias jamaahnya semakin berkurang. Kemana orang-orang atau umat Islam ini, para pemuda, para generasi muda kita, termasuk ibu-ibu muda sebagainya, mereka melakukan tawaf, sa'i, lempar jumroh di mal-mal. Sehingga istilahnya bukan optimalisasi zakat mal, tetapi optimalisasi zakat mall. Itu yang terjadi. Jadi bagaimana mensikapi itu? Bukan berarti kita nggak boleh lebaran dengan baju baru, boleh ya. Kalau selama kita punya rezeki, orang tua memberikan anaknya, memberikan istrinya, nggak apa-apa. Sebetulnya bagaimana tetap kita manage dan sampai urusan seperti itu mengganggu aktivitas Ramadan di hari-hari akhir, sehingga nggak tadarusan, nggak terawih, nggak itikaf misalnya. Itu eman kan itu kan? Eman. Maka harus diminit waktunya sehingga tidak mengganggu aktivitas ibadah puasanya di hari-hari terakhir. Bukankah hari-hari terakhir itu ada bonus besar dari Allah, ada malam Lailatul Qadar. Sementara orang umat Islam itu mengejar diskon yang ada di plaza-plaza, di mal-mal. Itu yang terjadi.
Jadi mari kita kelola waktu, beli baju baru juga nggak apa-apa. Kalau memang nggak ada ya dengan baju yang lama dicuci, diberi pamit dan sebagainya nggak apa-apa ya. Ya itu. Ya, betul. Jadi boleh. Tapi jangan sampai mengganggu kekhusyuan kita dalam beribadah di akhir Ramadan. Oke, Ustaz. Oke. Terima kasih, Ustaz. Ini mungkin pertanyaan kedua yang juga mungkin ada di lingkungan kita semua. Dan mungkin ini juga masih panas-panasnya menjadikan sebuah perdebatan. Itu adalah mungkin kalau pamannya kita, apalagi dengan jaraknya sekarang ini ada dilakukan sebuah pilkada, ya kan? Otomatis orang-orang yang ingin mencalonkan dirinya sebagai calon pemimpin yang akan memimpin suatu daerah atau suatu apapun di kotanya itu berlomba-lomba menjual agama untuk menjadikan bulan Ramadan ini. Iya. Bantuan sosial, entah sodako, entah zakat dan yang lainnya, membuatkan sebuah kajian keagamaan, menjadikan agama ini menjadikan penjualan, agama ini menjadikan penjualan, komoditas. Itu bagaimana? Momen yang sangat besar di bulan Ramadan. Itu memang fenomena, ya. Itu memang fenomena yang sangat kita rasakan itu memang. Jadi orang-orang yang ingin mencalonkan diri baik di pilkadanya maupun jadi anggota DPR, baik tingkat kota, kabupaten, provinsi dan termasuk tingkat DPR, biasanya ada gerakan itu. Jadi menjual agama, ya, atau agama sebagai komoditas, ya. Aslinya orangnya nggak baik, tetapi karena ada kepentingan, ya, mereka bagi-bagi jilbab, bagi-bagi sarung, bagi-bagi kopiah, bahkan bagi-bagi fulus, ya, itu biasanya dilakukan oleh caleg-caleg, ya. Kalau menurut saya sih jangan melakukan seperti itu. Artinya begini, kalau ingin mencalonkan, ya mulai sejak dini itu harus melakukan sebuah proses sosialisasi ke masyarakat, pendekatan ke masyarakat, tidak harus dengan uang, tidak harus dengan barang, tetapi karena masyarakatnya ini sudah sedemikian rupa parahnya untuk mentarbiyah, mendidik agar mereka tidak pragmatis dalam politiknya, itu memang perlu sosialisasi, perlu pendidikan politik, ya itu perlu memang, ya. Jadi menurut saya jangan sampai menggadaikan agama, jangan sampai agama jadikan sebagai komoditas politik, ya. Ya apa namanya, ngono ojo ngono, ya. Itu nanti melanggar syariat, ya. Jadi secara proporsional saja, ya. Jangan itu yang menyebabkan kos politik, politik itu tinggi. Itu karena apa? Karena pakai politik transaksional, ya, politik dagang sapi kalau istilahnya Pak Amin Rais dulu itu. Politik dagang sapi, politik NPWP, wani piro nomor piro, itu dia. Ujungnya fulus. Walaupun fulus tidak bisa dipisahkan dengan politik, ya. Politik itu bagian daripada jihad dan jihad butuh politik, ya. Tapi bagaimana kita harus bermain cantik, ya, bermain cantik. Ya, itu ada ilmunya, sehingga tidak disemprit sama KPK atau Bawaslu, ya. Ya, saya kira politik juga butuh modal. Ini bagian daripada jihad siasa, jihad politik juga perlu modal untuk mengumpulkan orang, kan perlu ngopi, perlu ngeteh, perlu gorengan, ini juga fulus. Kalau biaya itu untuk itu saya kira nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kan nyogok dalam arti memaksa seorang dikasih 100.000 misalnya, pilihin aku, ya kalau enggak diancam misalnya. Nah itu yang nggak bagus. Kalau sekedar mengumpulkan RT RW, sosialisasi resmi, kemudian biaya biaya konsumsinya ditanggung caleg, saya kira itu wajar. Karena kita perlu ngopi, perlu gorengan macam-macam, ya. Itu nggak apa-apa. Tapi nggak boleh itu memaksakan satu RW dikasih sekian juta harus pilih ini, ya itu yang kira nggak pas, ya. Walaupun itu nggak bisa ditinggalkan, kan ya. Terus. Gitu, Ustaz. Terima kasih, Maka terima kasih Ustaz Anas Yusuf atas sesi tanya jawabnya. Izinkan saya sebagai moderator
untuk menyampaikan sebuah kesimpulan, maka ada sebuah Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai suatu kaumnya sendiri itu merubah. Maka closing statement di sini ada, mari di bulan Ramadan, terutama di 10 hari Ramadan terakhir ini, kita optimalisasikan ibadah kita, optimalisasikan keilmuan kita, optimalisasikan zakat, infak, sedekah kita semua untuk menjadi sebuah pribadi yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Maka Ramadan ini adalah momentum yang sangat besar untuk menjadikan tarbiyah nafs kita menjadi seorang yang lebih baik. Terima kasih. Nun wal qalami masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.